Oke, tools berikutnya adalah tools transparansi ya, transparansi yang bisa kita gunakan dalam membuat karya grafis. Nah, di sini ada pilihan beberapa pilihan untuk jenis transparansi. Kita coba saja langsung. Saya coba bikin objek di sini, beberapa objek, nanti biar bisa terlihat bedanya apa jenis transisinya. Kemudian ya, misalnya yang pertama kita aplikasikan yang ini, uniform transparansi. Ini terlihat begitu saya klik aplikasinya seperti ini. Di sini kita bisa atur ya seperti apa ini, secara keseluruhan bisa langsung terlihat. Semakin tinggi ini angkanya, dia akan semakin transparan. Kemudian berikutnya adalah fonten transparansi. Kita bisa gunakan fonten transparansi sini, tergantung ya, ini untuk putih, untuk jarak transparannya dimulai ya. Ini ada pilihan ya di fonten, ada linear, ada elliptical, ada conical, ada rectangular. Kita klik dulu, kita pilih yang ini yang linear, kemudian kita klik yang elliptical. Nah, bentuknya elips seperti ini. Transparansi ini bisa kita atur lagi ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah conical seperti ini. Ini bisa kita atur lagi, mau seperti apa transparansinya. Kemudian sebelahnya ada rektangular. Nah, bentuknya rektangular seperti ini. Nah, ini penggunaan dari fonten. Nah, kemudian klik yang ini untuk vektor transparansi, kita klik yang ini. Saya klik, kemudian aktifkan yang vektor transparansi. Oke, saya taruh di sini, jalan ya, terlihat ya, itu vektor transparansi. Bedanya jenisnya nanti ini presetnya bisa diatur-atur lagi. Kemudian yang terakhir itu penggunaan dari bitmap transparansi. Nah, ini penggunaan dari contoh dari salah satu apa namanya, Nah, salah satu dari penggunaan bitmap, ada teksturnya di situ. Ada pilihan-pilihan lagi di sini. Kemudian ini bisa diatur apakah dia subtract kah, apakah dia multiply kah dengan yang lain. Kemudian ini kita bisa atur juga. Ini juga kita bisa atur seberapa jelas untuk transisinya. Ya, kemudian itu penggunaan dari tools transparansi. Jadi nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya kita aja, begitu ya. Selanjutnya adalah penggunaan tools eyedropper tools di sini. Misalnya saya punya dua objek, ini dan ellipse, misalnya circle misalnya. Kemudian yang ini saya berikan warna hijau. Nah, seperti ini. Ini belum ada warnanya. Saya mau memberikan warna yang sama dengan yang ini. Kalau misalnya kita bingung milih yang mana di sebelah color panel, kita bisa gunakan ini, bisa gunakan color eyedropper dan atribut eyedropper. Bedanya adalah ketika saya klik color eyedropper, maka saya pilih di warna yang sudah berwarna ini, saya pindahkan ke sini. Yang terpilih hanya fill-nya saja ya, warnanya akan sama dengan ini. Cuma kalau saya menggunakan atribut eyedropper, maka yang terpilih nanti semua atribut dari objek satunya akan berubah pindah ke objek satunya lagi. Misalnya ini ya, ini warnanya hijau, tapi kemudian ini saya ganti warnanya, coba ya, kuning. Sebentar, saya ganti warnanya warna kuning. Nah, ini saya mau pindah, mau berikan warna rektangelnya ini sama dengan seluruhnya, atributnya sama dengan warna apakah itu stroke dan fill-nya sama dengan yang warna bundaran ini. Kita klik atribut eyedropper, saya klik di sini di kuning di lingkaran, kemudian saya jatuhkan warnanya di yang kotak. Otomatis stroke-nya atau warna stroke-nya juga sama dengan
warna yang sudah kita pilih sebelumnya. Itu ya bedanya dengan si color eyedropper ini tadi. Kemudian tools yang berikutnya adalah penggunaan tools dari interactive tool. Kita klik di sini, ada interactive tool dan ada mesh fill. Kita coba ya, misalnya saya punya objek ini ellipse misalnya. Kemudian ini kalau saya aplikasikan interactive tool dulu, oke. Kemudian saya klik di sini, saya posisikan di sini, maka akan terlihat fill-nya itu bergradasi. Ini kalau kita kasih warna yang berbeda akan seperti ini. Nah, kalau yang tadi berbeda dengan transparasi itu dia ke transparasi hilang, semakin hilang. Nah, ini berganti warnanya dari jadi gradasi warna. Kalau yang interaktif tool ya seperti ini. Nah, kalau yang mesh fill ini kita klik contohnya lagi, ini mesh fill. Jadi saya akan beri warna ini misalnya. Ini untuk mesh fill. Ketika kita aktifkan mesh fill di sini atau tekan M dari keyboard, maka akan terlihat ada node-node pembentuknya ya. Nah, ini kita bisa tambahkan node-nya. Node-node inilah nanti yang menentukan bagian-bagian pewarnaannya. Jadi ini bisa jadi pewarnaannya itu bisa tidak beraturan seperti itu. Kita contohkan. Ini coba saya tambahkan satu lagi. Nah, kita contohkan, nanti saya klik yang di sini misalnya, kemudian ini saya ganti warnanya lebih gelap dari itu, gitu ya. Kemudian ini apa ini? Ini untuk penjelasannya. Kemudian misalnya yang di sini saya ganti lagi warnanya lebih terang misalnya. Seperti itu. Kemudian yang di sini juga saya berikan warna mungkin warna yang lain ya, seperti ini misalnya. Nah, kemudian node-node ini juga bisa kita edit, edit sedemikian rupa ya, mau buntingnya ini mau kita hilangkan bagian di sini juga bisa. Nah, pokoknya penggunaan mesh fill itu untuk memberikan pewarnaan yang tidak beraturan. Nah, ini penggunaan dari mesh fill. Kemudian yang terakhir adalah tools smart fill. Ini sangat berguna kalau kita gunakan untuk yang kreativitas pewarnaan. Misalkan saya punya contohnya ini misalnya ya. Kemudian ini saya copy dulu biar memperlihatkan bedanya penggunaan dengan smart fill ini seperti apa. Ini saya taruh di tengah, kemudian saya copy ya. Nah, kita lihat kalau kita melakukan pewarnaan dengan smart fill. Ini klik di sini. Kemudian di sini ada pilihan untuk warnanya, specify warnanya mau seperti apa. Misalnya kan saya contohkan dengan warna yang pertama ini misalnya. Kemudian saya klik di sini. Nah, jadi tadi sebenarnya objeknya ellipse ya, tapi dengan menggunakan smart fill ini kita bisa memberikan warna yang berbeda dari setiap perpotongan garis. Objek yang dihasilkan dari perpotongan garis. Misalnya ini saya kasih warna hijau di sini. Di sini hijau. Nah, ini bisa kita beri warna satu per satu bagiannya ya. Ini hijau juga misalnya. Kemudian saya berikan warna merah misalnya. Di sini merah, ini merah misalnya, ini merah. Nah, ini untuk yang smart fill ya, penggunaan smart fill. Jadi kita bisa berkreasi dengan pewarnaannya yang lebih fleksibel pewarnaan. Jadi tidak bisa satu objek itu kalau sudah terpotong dengan garis-garis bisa kita warnakan dengan yang berbeda ya, misalnya seperti ini. Kemudian biru misalnya ya, ungu. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini penggunaan dari smart fill. Jadi nanti tergantung kreativitas dari teman-teman untuk menghasilkan karyanya mau seperti apa. Ini contoh penggunaan dari smart fill. Nah, begitu tadi ya, tools-toolsnya sudah saya sampaikan untuk penggunaan tools. Jadi nanti kita akan latihan untuk menggambar dengan Corel ini seperti